Sungguh, kata Nabi, perbedaan antara, awas, insan beriman, inna bainar rajuli, sungguh perbedaan antara insan beriman, rajul di sini diartikan orang yang beriman. Ya, sungguh perbedaan antara insan beriman, wa baina syirki, dan yang syirik itu, ya, orang yang musyrik, ya. Jika di sini ada imannya, ya, kontranya, perbedaan antara yang beriman, yang iman, dengan yang syirik dan kufur. Dan yang kufur itu, nah kalau ini sama dengan tarkus sholah, terlihat kepada ketika ia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Lihat, ini dalam sekali bahasanya. Dalam sekali. Kalau yang di Al-Bukhari kan gampang dipahaminya, hubungannya jelas, ya. Islam dibangun di atas 5 pokok. Satu, syahadat. Kedua apa? Sholat. Jelas korelasi antara syahadat dengan sholat, nyambung seketika. Tapi ini tegas sekali. Cuman kalimatnya dalam. Kata Nabi, kalau kamu ingin melihat perbedaan antara iman, insan beriman, dengan insan yang syirik, musyrik, dengan yang kufur, lihat pada sholatnya. Ya, orang yang kufur, kafir, ya, orang yang syirik, itu umumnya meninggalkan sholat. Sedangkan lawan kufur itu kan iman. Dan lawan syirik itu iman. Inna syirka la zulmun azim. Ya kan? Iman itu kan kontranya, iman, kontra langsungnya itu kan 2. Syirik, kufur. Ya. Baik, ya, di kufur ini nanti ada riddah salah satunya. Yang murtad kan kufur juga. Sini. Masih ingat yang saya sebutkan pernah 3 penghancur iman itu? Ya kan? Ya. Nah ini syirik dengan kufur itu kan lawan dari iman sekaligus lawannya. Ya, makanya ketika seseorang syirik kan pondasinya hancur, pondasi imannya. Ketika pondasinya hancur, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Enggak terima, susah. Enggak ada bangunan atasnya lagi. Selesai. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika seseorang syirik, dia sedang menghancurkan bangunan keislamannya, selesai. Karena syirik itu kan menduakan, mentigakan atau mengelebihkan segala kekuatan yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa faedah imannya jika ada syirik di dalamnya? Ya, makanya syirik itu bahaya. Inna syirka la zulmun azim. Dari mulai kecil dibiasakan supaya enggak syirik, dari ajaran Luqman itu, Luqman Al-Hakim, ya kan? Yang Quran surah 31 ayat 13 itu. Ya, kemudian setelah dewasa mau meninggal pun, ya, orang tua harus memastikan supaya anak-anaknya enggak syirik ketika ditinggalkan dan tidak kufur. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 133 pada kisahnya Nabi Yakub itu, seperti yang pernah saya terangkan dulu. Jadi ketika ada seseorang, misalnya, bukan kita ya, tidak berharap demikian, ya, ada yang syirik di sini, maka sudah imannya bermasalah. Ya, dan tidak akan berpengaruh semua amal yang pernah ia kerjakan kecuali dia tobat. Dia tobat kembali, benar tobatnya, maka cahaya iman akan muncul lagi dan dia harus mengulang kembali tuh, meniti dari awal lagi. Ya, karena yang sebelumnya lebur. Yang sebelumnya lebur. Ya kan? Maka dengan dia balik lagi, ya kan? Kemudian taubat nasuha, tinggalkan semuanya itu, dia memperbaiki dari awal kembali. Tuh. Syirik itu bahaya, yang kecilnya aja itu bisa menggugurkan amalan yang sedang dikerjakan. Jadi yang kecil, syirik kecil itu kan riya. Riya itu syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik. Ya, dan dampaknya apa? Menggugurkan amal yang sedang dikerjakan. Ya, misal ada orang sholat nih, sholat terus dia riya. Ya, alladzina hum yura'un, riya, pengen dilihat orang. Itu seketika gugur amalnya. Habis. Ya, ada orang infak. Terus riya nih, pengen dilihat orang. Mau nyumbang ke sini, umumkan dulu dalam Jumatan. Saya nyumbang 1 miliar, umumkan. Kalau perlu dibeli dicetak elektronik, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke, misal. Nah, itu saat melakukan infak itu walaupun 1 miliar, nggak ada nilai sisi Allah. Ya, mathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Diserupakan dengan orang-orang yang kafir, artinya yang belum beriman, nggak ada faedahnya sama sekali. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Apalagi yang syirik akbar ini yang paling bahaya. Kufur juga demikian. Artinya apa? Kufur dengan syirik itu lawan iman. Kontranya iman sekaligus. Ya. Karena
iman tidak ada dalam dirinya, redup dengan syirik, hilang dengan kufur, hilang seketika, maka terlihat. Ya, saya tidak mau mengatakan wajar, karena tidak wajar kalau orang tidak sholat itu nggak wajar. Ya, udah diciptakan Allah, diberikan kebutuhan, ya, komitmen mau beriman, tiba-tiba nggak mau menyembah Allah, itu nggak wajar. Jadi saya nggak mau mengatakan wajar kalau nggak sholat, karena nggak sholat itu nggak wajar. Ya, saya mau katakan bahwa ketika ada seseorang itu misalnya berbuat syirik atau kufur, ya, maka konsekuensi dari sini apa? Maka sikapnya muncul, dia nggak sholat. Karena sholat itu hanya bisa dilakukan dari pancaran iman. Iman yang benar. Ya, artinya apa? Hadis ini mengonfirmasi bahwa hubungan iman dengan sholat secara langsung. Ya, jadi orang bisa sholat itu kalau ada iman. Ya, orang bisa benar sholat itu karena ada iman. Kalau sudah mulai malas dan sebagainya, ada masalah pasti di iman. Kita sudah bahas penyakitnya, diantaranya nifak. Orang munafik, kan malas-malas tuh kalau sudah munafik itu. Masih ingat Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142? Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ini kena penyakit. Nah, hadis ini, hadis Muslim pada pembahasan iman dan menerangkan tentang sholat, mengonfirmasi langsung keterkaitan antara iman dengan sholat. Sekaligus ini keterkaitan para akidah dengan ibadah.